Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang statistika bagian B, yaitu tentang mean atau biasa kita kenal dengan rata-rata. Nah, untuk bagian pertama, sebelum kita masuk bagaimana menghitung mean rata-rata dari data berkelompok, kita akan mulai dari menghitung mean data tunggal. Sebenarnya menghitung mean atau rata-rata data tunggal sudah pernah kita pelajari di kelas SMP, ya, di bangku SMP, dan itu seperti ya sudah pada hafal ya rumusnya, yaitu X rata-rata atau X baris ini ya, sama dengan sigma X dibagi dengan N, dimana X bar ini maksudnya adalah nilai rata-ratanya, kemudian sigma X merupakan jumlah data, dan N itu banyaknya data. Nah, misalkan ada sebuah contoh ya, ini kita mengulang ya sedikit untuk mengingatkan ingatan kita pelajaran telah lampau di bangku SMP. Tentukan mean dari data 5, 8, 9, 10, 4, 5, dan 6. Nah, berdasarkan rumus di atas kita bisa mencari nilai mean atau rata-rata dari data ini, dan ini disebut sebagai data tunggal ya, data tunggal yang ditulis secara tidak berurutan dan tidak ditulis dalam bentuk tabel secara acak gitu ya. Nah, caranya X rata-rata sama dengan sigma X dibagi dengan N ya. Nah, sigma X nya berarti menjumlahkan semua ini ya, semua data ini jumlahkan, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyak data kita hitung ada berapa buah datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dibagi dengan 7. Nah, ini kita hitung 5 tambah 8 ya 13 tambah 9 22 ditambah 10 32 tambah 4 36 tambah 5 41 tambah 6 adalah 47. Nah, 47 dibagi dengan 7, maka kita dapat X rata-ratanya adalah 47 dibagi 7 itu 6,7 ya, kurang lebih. Oke, itu dia cara untuk menghitung bagaimana nilai rata-rata kalau datanya dalam bentuk data tunggal seperti ini. Nah, bagaimana selanjutnya untuk menentukan mean rata-rata jika datanya adalah data berkelompok? Nah, pertama rumusnya yang perlu kita ketahui adalah X bar atau X rata-rata itu adalah sigma F XI. Nah, di sini bedanya apa? Ada F dan XI ya, dimana X itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah yang kita bisa peroleh dari batas atas ditambah dengan batas bawah. Selanjutnya ya BA itu batas atas, kemudian BB itu batas bawah, dan F di sini maksudnya adalah frekuensi, kemudian N banyaknya data. Nah, ini tabel untuk data berkelompoknya. Misalkan ini nanti diberikan di soal. Nah, bagaimanakah cara menghitung X rata-rata dari data berkelompok ini gitu ya. Pertama, yang disebut dengan batas atas itu ya, yang disebut dengan batas atas adalah batas atas interval ya. Jadi kalau 140 sampai 144, batas atasnya adalah 144 ya. Kemudian batas bawahnya untuk kelas ini adalah 140. Nah, ini jadi bagian yang paling bawah disebut batas bawah, bagian paling atas disebut dengan batas atas. Kalau di kelas yang kedua ini, batas bawahnya adalah 145 dan batas atasnya adalah 149. Begitu juga dengan kelas-kelas lainnya ya. Nah, untuk frekuensi dan banyak data itu langsung diberikan ya, seperti ini. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan pertama adalah kita harus menambah tabel ke samping ya, menambah tabel ke samping untuk memudahkan kita dalam perhitungan nanti.
Nah, kita tambah 2 kolom ke samping. Pertama, kolom yang perlu kita tambahkan adalah kolom nilai tengah atau XI berdasarkan rumus ini ya. Kemudian F dikali XI. Jadi nanti frekuensinya kita kalikan dengan nilai tengah ini. Kenapa? Karena di rumusnya itu yang diminta ya. Oke, kita masukkan saja langsung untuk mencari nilai tengah untuk kelas yang pertama, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Ya, berarti 140 ditambah dengan 144 dibagi 2 ya. Maka nilai tengahnya adalah, kita jumlahkan ini 184 bagi 2, yaitu 142. Ya, begitu ya. Ini juga begitu caranya, 145 ditambah 149 dibagi 2 ya. Maka nanti hasilnya adalah 147. Ya, silahkan dicari. Kemudian ini 150 ditambah dengan 154 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 152. Kemudian 155 ditambah 159 dibagi 2, yaitu 157. Kemudian 160 ditambah 164 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 162. Kemudian 165 ditambah 169 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 167. Ya, begitu seterusnya ya. 170 ditambah 174 dibagi 2, hasilnya adalah 172. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mencari hasil dari perkalian frekuensi dengan XI atau nilai tengah. Nah, ini dia. Frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Masing-masing kelas ya, semuanya kita kalikan. Oke, pertama 2 dikali 142, yaitu adalah 284. Kemudian 4 dikali 147, yaitu hasilnya adalah 588. Kemudian 10 dikali 152, yaitu adalah 1520. Kemudian 14 kali 157, hasilnya adalah 2198. Kemudian 12 kali 162, hasilnya adalah 1944. Kemudian perkalian dari 5 kali 167, hasilnya adalah 835. Dan terakhir 3 kali 172, hasilnya adalah 516. Nah, selanjutnya kita sekarang mencari nilai N dan jumlah dari fxi ini ya. Frekuensi kita jumlahkan untuk menentukan nilai N dan jumlah dari perkalian antara frekuensi dan nilai tengahnya. Bisa kita tambahkan tabel di bawah, baris di bawah ya, untuk memudahkan kita. Nah, begini. Oke, kita bisa tuliskan di sini jumlah dari frekuensi ini ya. 2 tambah 4 tambah 10 tambah 14 tambah 12 tambah 5 dan tambah 3. Maka jumlah dari frekuensinya atau N sama dengan sebanyak 50 ya. Dijumlahkan yang ini. Kemudian untuk penjumlahan dari F dikali I, atau kita buat di sini lambang dari F kali XI ya. Ini sigma, yaitu hasilnya adalah 7885. Oke, itu dia ya. Ini dia, kita jumlahkan aja secara satu persatu. 285 ditambah 588 ditambah 1520 dan seterusnya, maka kita akan dapatkan 7885. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung mencari nilai dari min data berkelompok ini setelah menemukan nilai N yang berapa dan jumlah dari F kali XI. Oke, kita tuliskan rumusnya di sini, yaitu X rata-rata itu sama dengan sigma F dikali dengan nilai tengah dibagi dengan N gitu ya. Nah, data ini sudah kita peroleh semuanya. Maka X rata-rata itu sama dengan jumlah F dikali XI ini ya, jumlah F kali XI atau sigma F kali XI. Sigma itu dibaca ataupun artinya bisa jumlah ya, yaitu 7885
dibagi dengan N jumlah semua frekuensi ya, yaitu hasilnya adalah 50. Maka X rata-ratanya 7.885 dibagi dengan 50, maka akan kita peroleh hasilnya adalah 157,7. Nah, begitu dia cara untuk menentukan nilai rata-rata dari data berkelompok ya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan silahkan dikerjakan latihan di bagian akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.